warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi di mata pelajaran ekonomi. Nah, sebelum kita mengawali kelas hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apa kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah ya, baik ya. Nah, sekarang ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Abdullah, Muhammad, Fikri. Nah, sebelum lanjut pada materi pagi hari ini, ibu akan mengulas sedikit atau mengingat kembali materi yang minggu kemarin, yaitu siapa yang ingat minggu kemarin kita mempelajari materi apa? Ya benar, minggu kemarin kita sudah mengetahui atau sudah mempelajari APBD dan APBN. Siapa di sini yang tahu apa pengertian dari APBD dan APBN? Ya, Anissa? Ya, benar sekali. APBD itu adalah anggaran pendapatan belanja daerah. Sedangkan APBN itu adalah anggaran pendapatan belanja negara. Itu yang dinamakan APBD dan APBN. Nah, sekarang siapa yang tahu pada pagi hari ini ibu akan menjelaskan materi tentang apa? Ya, benar sekali. Ibu pada pagi hari ini akan menerangkan tentang pengertian fungsi, manfaat pajak dan perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Nah, tapi sebelum memasuki materi, ibu akan menanyakan siapa yang tahu di sini pengertian dari pajak? Belum ada yang baca. Kan minggu kemarin kan ibu menyuruh kalian untuk membaca. Oke, kalau tidak ada, sini ibu akan memberitahu kalian pajak menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI. Pajak merupakan pungutan wajib berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib ya kepada negara atau pemerintah. Pajak berkaitan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang dan lain-lain. Nah, kalian harus tahu sifat pajak itu memaksa. Sifat pajak itu memaksa. Jadi jika kalian tidak membayar pajak, maka kalian akan dikenakan denda. Nah, tujuan pada materi pagi hari ini yaitu supaya kalian mengetahui tentang manfaat pajak dan apa yang bisa diperoleh dari membayarnya. Nah, itu adalah tujuan dari materi pagi hari ini. Nah, ibu sekarang akan menjelaskan metode pembelajaran ibu pada hari ini, yaitu group discussion, di mana nanti ibu akan memberi kalian soal kasus untuk dipecahkan mengenai materi pagi hari ini. Nah, ibu akan membuat 4 kelompok dari kalian. Jadi nantinya kalian akan mencari artikel tentang pajak dan menganalisis artikel tersebut dan bagaimana pendapat kalian tentang artikel tersebut. Nah, sekarang ibu akan membuat grup atau membuat kelompoknya. Nah, karena kelompok sudah terkumpul, nah ibu sekarang akan memberikan kalian waktu untuk membaca dan mencari artikel dan menganalisisnya. Nanti ibu akan memanggil salah satu kelompok dari kalian untuk mempresentasikannya di depan. Nanti kalau tidak ada, seumpamanya kalian belum mengerti dan belum paham, bisa bertanya pada ibu. Nanti ibu akan mengarahkan kalian atau membimbing kalian dalam menganalisis materi pagi hari ini. Terkait pada soal kasus, ibu ingin kalian mengaitkannya pada artikel yang kalian dapat. Seperti apa? Apakah soal kasus yang ibu kasih itu bisa menjadi solusi dari soal kasus yang ibu kasih? Karena waktunya sudah habis, ibu sudah memberikan waktu untuk kalian membaca dan mencari dan menganalisis. Nah, sekarang ibu akan memanggil dari salah satu kelompok kalian. Siapa yang ingin maju duluan? Oh iya, kelompok 3, silakan. Siapa perwakilan? Oh, Tiara. Oke, Tiara, silakan maju dan
mempresentasikannya. Bagus sekali presentasi dari kelompok 3, tapi bisa digarisbawahi bahwasanya fungsi alokasi fungsi ini menekankan bahwa pajak harus digunakan untuk menandani atau menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Contohnya, pembayaran gaji pegawai negeri sipil atau bisa disingkat PNS, dan membeli peralatan atau perlengkapan atau peralatan kegiatan pemerintah. Itu yang dinamakan fungsi alokasi dan contohnya. Bisa dipahami kelompok 3? Ya, terima kasih. Bisa dicatat ya tadi Ibu, fungsi alokasi itu untuk apa dan contohnya ya. Nah, lanjut kepada kelompok yang selanjutnya, yaitu Ibu akan memanggil kelompok Ibu akan memanggil kelompok 1 untuk mempresentasikan analisis kalian tentang artikel dan contoh kasus tadi ya. Silakan, siapa perwakilan dari kelompok 1? Ayo, nanti keburu habis waktunya ya. Oh, Fikri. Oke, Fikri, silahkan. Terima kasih kepada kelompok 1 kepada Fikri juga, terima kasih sudah mewakili kelompokmu untuk mempresentasikan dan menjawab contoh kasus yang Ibu kasih. Nah, kepada kelompok 1 bisa digarisbawahi bahwasannya manfaat dari perpajakan itu secara umum ada 4, dan salah satunya yang tadi Fikri belum sampaikan, yaitu membiayai pengeluaran umum seperti pembangunan. Nah, fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh masyarakat, contohnya ya, seperti pembangunan rumah sakit, itu kan fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan lagi ada stasiun, itu juga bisa dinikmati oleh masyarakat, itu manfaat dari pajak. Bisa dimengerti, Fikri? Bisa dimengerti ya? Oke, bisa dicatat juga untuk kelompok yang lain, itu adalah salah satu manfaat dari pajak. Nah, lanjut kepada kelompok yang selanjutnya, yaitu Ibu akan memanggil kelompok 2. Siapa perwakilan dari kelompok 2? Ahmad? Oke, silakan Ahmad untuk mempresentasikan analisis dan artikel untuk menjawab contoh soal yang Ibu kasih tadi. Ya, silakan Ahmad, perwakilan dari kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok 2. Nanti Ibu akan menyampaikan pengertian perbedaan dari pajak dan pungutan resmi lainnya. Nanti selesai kalian mempresentasikan, nanti selesai kelompok 4 Ibu akan menerangkan tentang pajak dengan pungutan resmi. Itu perbedaannya seperti apa. Nah, sekarang kembali pada kelompok 4. Siapa yang ingin mempresentasikannya ke depan? Perwakilan siapa? Oh, ya. Gak usah berdebat, siapa yang mau maju silakan. Hafiz, oke Hafiz. Iya Hafiz saja, nggak apa-apa. Oke ya, silakan Hafiz untuk mewakili kelompok 4. Silakan. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah menyampaikan analisis dan sudah menjawab contoh kasus yang Ibu kasih. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan perbedaan pajak dan pungutan resmi lainnya. Nah, di sini pajak yang harus dibayarkan oleh rakyat seperti pendapatan, bumi, dan pajak bumi dan bangunan, serta pajak restoran yang dinamakan pajak pertambahan nilai. Itu selain melakukan pungutan yang terdiri dari pajak, pemerintah juga melakukan pungutan lain yang bersifat resmi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan perbedaan antara pajak dan pungutan resmi lainnya. Pungutan resmi itu ada 4. Yang pertama itu retribusi, yang kedua cukai, yang ketiga bea, dan yang keempat sumbangan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pungutan resmi yang pertama, yaitu retribusi. Bisa dilihat pada PowerPoint di sini, di mana pungutan retribusi itu adalah pungutan ini mewajibkan masyarakat
yang menggunakan fasilitas yang disediakan negara. Artinya, retribusi pungutan hanya diperlukan pada orang yang menikmati atau menerima jasa tersebut. Jenis retribusi daerah itu ada 3. Yang pertama, retribusi jasa umum, dan yang kedua retribusi jasa usaha, dan ketiga itu retribusi perizinan. Di sini Ibu akan menerangkan retribusi jasa umum meliputi itu ada 3. Bisa dilihat di PowerPoint ini. Yang dimana yang pertama itu retribusi pelayanan kebersihan, dan yang kedua yaitu retribusi parkir di tepi jalan umum, dan yang ketiga itu retribusi penguji kendaraan bermotor. Itu adalah retribusi jasa umum. Itu meliputi 3 yang tadi Ibu sampaikan. Nah, masuk pada retribusi yang kedua yaitu retribusi jasa usaha. Di mana retribusi jasa usaha di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu retribusi pasar grosir atau pertokoan. Itu meliputi dari pungutan resmi. Dan yang selanjutnya itu retribusi terminal. Dan yang ketiga yaitu retribusi tempat rekreasi atau olahraga. Itu retribusi yang nomor 3. Nah, masuk pada retribusi yang ketiga yaitu retribusi perizinan. Di sini retribusi perizinan itu ada 2. Yang pertama retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB, dan yang kedua yaitu retribusi izin usaha perikanan. Nah, gimana anak-anak? Apa kalian sudah mengerti bagian-bagian retribusi? Dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan. Apakah ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan. Yang kedua yaitu cukai. Nah, pengertian cukai itu adalah iuran rakyat atas penggunaan barang tertentu, barang tertentu. Barang yang mengandung cukai itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama, konsumsinya perlu dikendalikan. Yang kedua, peredarannya perlu diawasi. Dan yang ketiga itu pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Seperti contoh yang ada di dalam PPT di sini. Nah, barang-barang cukai itu meliputi barang-barang yang kena cukai itu adalah seperti etanol, alkohol, dan minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun itu dikenai bea cukai. Nah, yang kedua yaitu hasil tembakau meliputi singret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris dan sejenisnya itu dikenakan cukai. Nah, tujuan dari pembayaran cukai di sini adalah untuk mengurangi tingkat konsumsi dari barang-barang yang Ibu sebut tadi. Tidak hanya meningkatkan nilai sesuai permintaan saja, tapi juga dengan meningkatkan aturan prioritas untuk produsen dan konsumen dari barang-barang tersebut. Nah, itu adalah pungutan resmi cukai. Apa di sini masih ada pertanyaan? Jelas ya, sama barang-barang yang kena cukai yang Ibu sampaikan tadi. Nah, masuk pada bagian yang ketiga yaitu bea. Nah, di sini bea adalah pungutan bea bisa dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu bea masuk. Nah, bea masuk adalah pungutan yang dilakukan oleh negara berdasarkan Undang-Undang Pabean pada barang impor. Sedangkan bea keluar itu adalah pungutan yang dilakukan oleh negara berdasarkan Undang-Undang Pabean pada barang ekspor. Pengenaan bea terhadap barang-barang tersebut adalah untuk mengurangi impor. Walaupun impor merupakan transaksi penting atas negara, bukan berarti impor tidak memberi dampak yang buruk. Maka impor perlu diatur untuk melindungi produksi dalam negeri. Salah satunya dengan mengenakan bea masuk. Bea keluar juga dikenakan untuk melindungi SDA atau sumber daya manusia dalam negeri, sekaligus menjamin bahan baku mentah untuk industri dalam negeri. Itu adalah tujuan dari bea.
Pungutan resmi yang keempat yaitu sumbangan, di mana sumbangan itu adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada segolongan orang tertentu. Ini tertentu. Pengumpulan dana ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dan hasil dari sumbangan tersebut dimasukkan dalam kas negara atau daerah. Nah, di sini contohnya adalah sumbangan wajib untuk merawat atau memelihara jalan. Itu adalah contohnya dari sumbangan. Bisa dipahami anak-anak? Itu adalah beberapa pungutan resmi. Bisa dipahami? Ya, Soleh? Oke, Soleh tadi bertanya, terus apa perbedaan pajak sama pungutan resmi, Bu? Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan. Nah, di sini pajak itu adalah ada beberapa ciri pajak, yaitu perbedaannya di sini iuran dengan imbalan yang tidak langsung dari negara. Imbalannya itu tidak langsung diterima oleh kita. Di sini contohnya kita membayar pajak, tapi kita nggak ada timbal balik dari pajak tersebut. Tidak ada timbal balik langsung. Nah, di sini juga pajak bersifat dapat dipaksakan, karena kalau kita tidak membayar pajak kita akan dikenakan denda. Nah, yang ketiga itu berlaku untuk seluruh rakyat tanpa terkecuali. Jika mempunyai beban pajak kita harus membayarnya tanpa terkecuali. Nah, yang keempat itu ada prestasi atau imbalan itu diterima oleh seluruh rakyat. Nah, memasuki ciri-ciri dari pungutan resmi lainnya itu ada 4. Yang pertama itu adalah iuran yang imbalan yang langsung dari negara. Nah, iuran ini langsung dari negara. Dan yang kedua yaitu tidak ada unsur paksaan. Dan yang ketiga itu pungutan atas orang-orang tertentu. Pungutannya itu atas orang-orang tertentu. Ya Allah, ajam dia. Nah, masuk pada ciri-ciri pungutan resmi lainnya itu ada 4. Yang pertama yaitu iuran dengan imbalan yang langsung dari negara. Dan yang kedua tidak ada unsur paksaan. Di sini iuran resmi tidak ada paksaan seperti pajak. Kalau di pajak kan dipaksa harus membayar. Nah, yang ketiga yaitu pungutan atas orang-orang tertentu. Di sini orang-orang tertentu yang harus membayar, seperti Ibu jelaskan tadi. Nah, yang keempat itu adalah prestasi atau imbalannya itu diterima oleh golongan-golongan tertentu, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Pengertian dari fungsi manfaat pajak dan pembedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya bisa dipahami? Alhamdulillah. Sebelum Ibu mengakhiri kelas pada hari ini, Ibu ingin memberikan kalian tugas, karena minggu depan kita akan mempelajari konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Ibu ingin kalian mencari masalah-masalah tentang perdagangan internasional. Itu tugas dari Ibu. Nah, karena waktunya sudah mepet sekali, Ibu akhiri. Tapi sebelum mengakhiri kelas hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat, ilmu yang sudah kita pelajari dan kita sharing tadi itu bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, sekarang doa akan dipimpin oleh Fajar. Silakan Fajar. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.